Ayo Bala Gibran se-Indonesia kita alihkan dukungan kepada Ganjar Mahfud karena Gibran kurang beretika. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang mengejutkan pasca debat Cawapres Season 4 2024 teman-teman. Beberapa organ relawan dari Gibran dan Prabowo itu diduga mengundurkan diri. Dan ini debat Cawapres kemarin juga memicu kemarahan dari orang-orang Madura yang notabene Ganjar Mahfud adalah orang Madura. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Kecewa keluar Gibran, relawan Boloni Gibran ramai-ramai pindah dukungan Ganjar Mahfud. Kita alihkan dukungan kepada Ganjar Mahfud karena Gibran kurang beretika, jalannya kurang beretika, dan sampai saat ini belum beretika. Ayo kita dukung dan mengalihkan dukungan pada Ganjar Mahfud. Dicopot ya, kaosnya dicopot kemudian ganti dengan Ganjar Mahfud. Relawan Gibran beralih mendukung Ganjar Mahfud. Banyak juga ya yang tiba-tiba beralih karena relawan Gibran Raka Buming Raka yang tergabung dalam komunitas Bala Gibran Jakarta Selatan pindah haluan mendukung paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan terhadap Ganjar Mahfud berlangsung kurang dari 24 jam setelah debat calon wakil presiden yang berlangsung pada Minggu malam. Deklarasi ini digelar di rumah pemenangan Ganjar Mahfud DKI Jakarta di Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para relawan mengaku kecewa dengan pasangan Prabowo Gibran yang dinilai kurang beretika. Pasangan nomor 2 dianggap sebagai kartu mati, menyoroti potensi bahaya bagi negara apabila mereka memenangkan pemilihan. Kritik terhadap Jokowi terfokus pada pandangan bahwa dia salah dalam mendidik anak-anaknya. Sementara itu pandangan terhadap Gibran menyoroti kurangnya pemahaman tentang etika dan dicap sebagai sosok yang terlalu ambisius. Anak muda gitu loh, terlalu ambisius. Poin utama kenapa Bala Gibran mengalahkan dukungan sigap. Bala Gibran menolak politik dinasti. Paham? Menolak menolak pemimpin yang punya rekam jejak masa lalu yang buruk. Pasti pada tahu ya. 3. Menolak hasil keputusan MK. 4. Menolak pemimpin yang kurang etika dan adab. Koordinator Direktorat Relawan Ganjar Mahfud DKI Jakarta, Sereda Tambunan, menilai kekecewaan para relawan ini pada pasangan Prabowo Gibran merupakan sesuatu yang wajar. Sereda menyoroti cara dan gestur yang ditunjukkan Gibran dalam debat Cawapres di JCC Senayan Minggu malam. Ya kalau saya sih melihat wajar sih kekecewaan-kekecewaan itu terjadi ya, karena memang jangankan mereka gitu, kita aja yang dari pendukung Ganjar Mahfud melihat cara Gibran menjawab Profesor Mahfud maupun juga menjawab Muhaimin Iskandar gitu, sepertinya lebih kepada seperti melecehkan ya gitu loh. Dan memang sih benar, dinasti itu jadi benar gitu, karena ternyata anak Pak Presiden itu nggak berkualitas, sehingga yang dikatakan dinasti kan di saat dianya muncul tanpa kualitas ya. Tapi kalau mungkin dianya berkualitas, mungkin orang tidak melihat istilah dinasti itu ya. Kalau sudah, boleh kita sama-sama berdiri. Sekarang teman-teman, relawan Gibran balik arah mendukung Ganjar Mahfud. Anda resmi menjadi anggota keluarga Ganjar Mahfud. Tepuk tangan yang meriah buat kedua berdiri kita akan biasa yang tadi. Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo. Rugi dong. Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo. Yang bener aja. Kesetuaan nggak sah, ke timur kan nggak. Kecewa dengan kelakuan Gibran meledek Mahfud MD ini orang Madura ya. Nggak boleh ke Pak Mahfud pun lepung nggak sah. Masa bisa kebayi apa rasa pedoman? Masa bisa pemimpin nggak sah bisa kebayi memimpin di kengah triat lah. Ini bahasa Madura, ada subtitle di bawah teman-teman.
Oh, boleh paring Madura. Nah, apa boleh paring Madura pas nikah. Kan sakit hati. Cek nyoblos ke Pak Mahfud yang Madura nikah. Yang cek ngebela, cek nyoblos yang luar air. Tobus. Lagi apa, Mbak? Lagi mencari-cari. Oh, mencari jawaban. Lagi mencari-cari siapa itu konsultan komedinya. Masuk komedi kayak gitu dibawa di ruang konsultan komedi. Mau dibawa kemana arah komedi NKRI. Kita tuh harus tegak lurus terhadap pelucuan yang hakiki. Dorjak, darjokmu gede. Pecat bae Mas kuwi konsultan komedi nih. Ora masuk. Enggar. Simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut. Simpel. Yang namanya ilegal itu adalah Oh, itu kemarin sudah di tanpa ada izin atau iup. Jadi apa yang mau dicabut, ya kan? Apa yang mau dicabut, iup apa yang mau dicabut, dia sendiri nggak punya iup. Nih sarannya kepada Mr. Gibran, ya. Namanya juga ilegal. Ini, kasihlah masukan, pendapat dalam debat itu yang mencerdaskan masyarakat, yang mengedukasi. Jangan memberikan jawaban-jawaban singkat, tapi Anda selalu salah, blunder. Ini calon cawapres, ya. Negara ini nggak bisa buat main-main, nggak bisa buat bercanda. Yang cerdas ya, yang cerdas memberikan masukan dan pendapat. Dari debat cawapres semalam itu sudah ditarik kesimpulannya bahwa selama ini branding yang dibuat oleh tim SES 02 kepada Gibran, yang katanya Gibran adalah sosok anak muda, sosok pemimpin muda yang santun, yang santuy, hilang sirna. merepresentasikan Jokowi. Di debat kemarin Gibran membuktikan bahwa branding itu semuanya adalah omong kosong dan bohong. Branding itu tidak mencerminkan dirinya sendiri. Dan di debat kemarin dia membuktikan bahwa Gibran itu tidak merepresentasikan Jokowi, bapaknya sendiri. Jokowi dan bukan Gibran. Tindak tanduk sopan santun kepada orang yang lebih senior membuktikan bahwa dia bukan sosok penerus Jokowi hanya karena dia adalah anak sulung Jokowi. Terlebih saat dia gimmick seolah mencari kayak gitu. Itu bukan representasi dari orang Solo dan juga bukan merepresentasikan orang yang punya ilmu dan punya bekal, orang yang kompeten, orang yang berkualitas untuk bisa jadi wapres. Apalagi di debat kemarin itu banyak pertanyaan dari Prof Mahfud yang di skip oleh Gibran, tidak dijawab. Jadi contohnya Gibran tidak menjawab pertanyaan Prof Mahfud soal janji Jokowi. Bapaknya sendiri yang 2019 kemarin bilang dia tidak akan mengimpor bahan pangan secara besar-besaran. Tapi kenyataannya Indonesia sekarang mengimpor bahan pangan lebih besar dari periode pertama. Apalagi kalau kita koreksi isi debat Gibran kemarin, itu juga banyak yang salah, banyak yang aneh. Seperti contohnya Gibran untuk memberantas tambang ilegal, itu gampang saja katanya, simple, cabut aja izinnya. Nah ini kan goblok. Sejak kapan tambang ilegal itu punya izin? Nah kalau tambang itu punya izin, bukan ilegal namanya, tapi legal. Dari sini saja sudah kelihatan ya bahwa Gibran itu bukan hanya kurang adab, tapi juga kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang bisa membaca fakta dan kenyataan di lapangan. Jadi pantas gak Gibran yang notabene kurang ilmu, kurang pengalaman itu malah lebih menonjolkan gimmick daripada adabnya, sopan santunnya. Jadi dari debat cawapres tadi malam kita bisa simpulkan bahwa orang pinter akan kumpul dengan orang pinter. Orang pinter kumpul dengan orang sok pinter. Orang baik akan kumpul dengan orang baik, orang jahat akan kumpul dengan orang jahat, dan orang tidak punya etika juga pasti akan kumpul dengan orang yang nggak punya etika. Jangan jadi orang yang sok yakin maju hanya berdasarkan hafalan, tetapi pada forum terbuka tidak bisa ngomong apa-apa, dan itu kenyataan. Jangan salah pilih. Untuk 5 tahun ke depan, kalau kita salah nyoblos, jangan bilang saya kalau kalian akan stres sendiri. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Penampilan Gibran kurang beretika dan tidak pantas untuk dijadikan contoh oleh kaum Gen Z dan kaum milenial karena tingkahnya yang tidak sopan terhadap orang tua. Justru penampilan Gibran ini membongkar kamuflase kesantunan yang selama ini dia tampilkan kepada publik. Dan seharusnya debat ini menjadi ajang agar rakyat Indonesia bisa melihat gagasan apa yang ditawarkan oleh calon pemimpinnya.
bukan malah gimmick, mempertontonkan tingkah laku yang tidak pantas, tidak sopan, tidak beretika, minim tata krama. Dikira lucu bertingkah seperti itu, padahal hanya merusak suasana debat. Mau Dia dijadikan ini calon meme. pemimpin sekaligus anak dari seorang presiden, tapi tidak menampilkan tingkah yang baik yang bisa dicontoh oleh kaum milenial dan kaum Gen Z, tapi malah justru menampilkan tingkah laku yang kurang beretika. Katanya seorang akademisi, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang akademisi yang cerdas. Kalau saya menjadi pendukungnya, itu saya malu punya calon pemimpin yang seperti ini. Kalau kalian gimana, guys? Salam waras, salam cerdas. Salam kawan. Kami semakin yakin bahwa tempat kamu bukan di sana. Indonesia negara yang kaya dengan budaya, dan salah satu budaya Indonesia ialah menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi etika. Salah satu contoh, yang muda menghormati yang tua. Adat ketimuran pasti pakai itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan receh dan gimmick yang tidak penting itu. Jangan lupa, negara kita budayanya ketimuran, bukan ke barat-baratan. Sehebat-hebatnya anak muda, sepintar-pintarnya anak muda, tetap dia harus lebih menghargai yang tua. Oke bro? Jadi gak perlu lagi mengolok-olok orang tua kami dengan pertanyaan-pertanyaan receh yang gak penting itu. Salam. Ya, debat kedua cawapres telah selesai, alias debat keempat menurut KPU RI sudah selesai. Berarti sudah tidak ada debat lagi cawapres yang akan melenggang untuk pemilu besok Februari. Nah, setelah debat kemarin, saya bisa menyimpulkan bahwa hanya Mas Gibran Rakabuming Raka atau cawapres dari paslon nomor 02 yang paling konsisten dari debat pertama sampai debat kemarin malam. Konsisten. Selamat Mas Gibran. Tapi jangan bangga dulu. Konsisten kenapa? Itu bukan konsisten yang positif, Mas. Tapi konsisten ngejawab yang ngawur. Bukan jawab berdasarkan data. Sorry nih ya, kalau kata Pak Prabowo, sorry ya, Mas Gibran. Mas Gibran itu rata-rata menjawab pertanyaannya tuh ngawur, nggak berdasarkan fakta. Apakah memang itu karakteristik seorang Mas Gibran? Yang penting saya menjawab, yang penting saya kelihatan keren, yang penting saya kelihatan bisa menjawab semuanya, kayak gitu. Memang itu ya tujuannya debat. Tapi sorry Mas, jangan membohongi publik. Dari sekian banyak jawaban Mas Gibran, ada beberapa yang itu tidak berdasarkan fakta. Jadi saya ingin membuktikan, saya ingin mengungkapkan fakta yang ada, biar masyarakat di luar sana tidak mengalami menerima informasi yang salah. Oke, contoh kenapa saya bisa ngomong Mas Gibran jawabnya ngawur. Nah, gini, yang pertama soal masalah tambang ilegal. Mas Gibran ngomong, seperti cool banget nih ngomong. Soal tambang ilegal, solusinya cuma satu, cabut aja izinnya. Oh, ilegal namanya ilegal. Ya, ilegal itu tidak berizin. Gimana mau nyabut izinnya kalau itu sudah tidak berizin? Siupnya aja nggak punya, ilegal. Gimana? Belum lagi Mas Gibran membahas soal impor minyak, ekspor minyak. Tuh, B35 dan B40. Halo, Mas Gibran kayaknya memang bener-bener kurang riset deh. B35 itu baru diimplementasikan kemarin. Salam logika. Jujur, gua demen banget melihat debat capres maupun cawapres. Dari sana, gua bisa menentukan calon pemimpin yang akan gua pilih. Adapun calon pemimpin yang harus gua pilih, yaitu orang yang selain jujur dan adil, dia harus juga pintar dan berakhlak terutama. Tidak merendahkan calon pemimpin lainnya. Untuk itu, saya sudah memutuskan siapa pilihan saya, yaitu orang yang mempunyai kriteria tersebut. Menurut gua ada kurangnya juga sih masalah debat ini, yaitu para panelis yang diundang, yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuannya masing-masing. Gelar mereka juga bukan kaleng-kaleng, ada yang profesor, ada yang guru besar dan lain-lainnya. Sayangnya para panelis yang datang dan diundang tersebut hanya bertugas sebagai pengambil nomor undian atas pertanyaan yang akan diajukan kepada capres maupun cawapres. Oh, bukan menanyakan langsung. Sayang banget sebenarnya dengan gelar yang tinggi dan keahlian di bidangnya masing-masing, jika tugasnya hanya seperti itu.
Alangkah lebih baiknya kalau panelis tersebut langsung menanyakan kepada para capres atau cawapres. Itu harusnya. Bagaimana menurut Anda? Benar. Coba bayangin di ajang debat setingkat mahasiswa ya, presiden mahasiswa, setingkat OSIS, yang acaranya resmi, yang di situ dewan jurinya itu terdiri dari guru besar, profesor gitu ya. Terus salah satu peserta debatnya celingukan kayak gini. Nah, ini tanggapan kalian seperti apa? Please, ini adalah etika ya. Terus kemudian ada lagi yang aku sorotin. Semuanya itu kemarin hilirisasi, modifikasi, apalah intinya istilah-istilah gitu ya. Tapi kayaknya Mas GB ini lupa kalau 10 tahun bapaknya berkuasa, ini petani makin gimana, pupuk makin susah, harga-harga makin naik, utang luar negeri makin banyak. Infonya sih untuk pembangunan merata, tapi kenyataannya enggak juga gitu loh. Harusnya kalau mau celingukan seperti ini, Mbok Yao, ada beban sedikit lah. Ada apa ya istilahnya itu agak ngerendah dikit, karena bagaimanapun 10 tahun di periode bapaknya itu everything not fine, hukum juga nggak baik-baik aja, terus kemudian ekonomi apalagi carut marut, PHK banyak, terus inflasi sangat tinggi gitu ya. Sorry, ini adalah suara aku rakyat jelata. Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang prof. Masih yakin mau all in 02? Sumpah, kalau misalnya orang-orang yang tidak mengetahui informasi itu all in ya udahlah. Tapi kalau lu udah terinfo banyak, apalagi nonton debat, lihat debat Kadin segala macam masih all in, wah patut dipertanyakan sih. Semalam itu debat yang nggak se-oke debat capres, nggak separah debat capres, tapi banyak gimmick-gimmick gak penting yang malah bikin tensi tuh, jadi yang nonton juga kayak ih, nah kenapa sih? Dimana di debat sebelumnya tuh yang lu serang tuh lebih kepada harta yang berkaitan dengan kinerja juga, tapi semalam itu nyerangnya tuh benar-benar nggak jelas aja. Gue all in untuk debat dan memperlihatkan lawan debat itu bodoh, tapi dengan tentunya dengan cara lu bertanya atau mempoint out kekurangan-kekurangan lawan debat lu, bukan menyerang hal-hal yang nggak penting yang ujung-ujungnya malah jadi kayak blunder. Seperti contohnya semalam itu tuh Mas Gibran tuh ada 2 pertanyaan yang penting ya, nggak dia jawab, malah full gimmick. Kayak misalnya pertanyaan Pak Mahfud terkait yang janji dulu nggak impor masalah pangan, terus ditanya apa Trisakti Pak Soekarno, nggak jawab sama sekali, malah kemana-mana jawabnya. Lalu yang kedua Caimin juga menanyakan terkait subregional pembangunan tuh, kayak pembangunan di Indonesia ini kan nggak bisa lu kasarnya membangun Jakarta di banyak kota, yang tentunya dari terrainnya, terus dari apa sosiologi juga beda semua, jadi perlu treatment yang berbeda. Nah itu juga nggak dijawab sama Mas Gibran. Aku masih nggak tahu kenapa debat semalam juga banyak dari Mas Gibran tuh nggak esensial gitu, jawaban-jawaban nggak jelas. Tapi aksi-aksi gimmicknya jelas banget. Apakah mungkin itu cuma buat konten TikTok aja biar bisa di crop-crop kayak yang sekarang muncul di FVP? Biar viral gitu ya. Saya pikir kalian semua sudah cerdas. Kalian semua sudah mengetahui lah dari sekian banyak debat capres dan cawapres ya. Kalian sudah bisa menilai bukan karena emosional tetapi rasional. Begitulah kita teman-teman, harus ada perkembangan pemikiran, bukan karena kita emosional terus kita mendukung salah satu paslon tetapi kita nggak mengetahui dalam-dalamnya itu, yang penting dukung aja begitu. Jangan seperti itu. Saya yakin kalian semua, kita semua orang yang terpelajar dan juga orang yang cerdas ya, bisa mengambil sebuah kesimpulan. Menarik benang merah itu yang harus kita tahu dan kita lakukan teman-teman. Bukan karena emosional kita dukung, itu bukan karena emosional ya. Jadi cukup dari sekian banyak debat capres dan cawapres ini kita mengambil sebuah benang merah dan mengambil sebuah kesimpulan ya. Jangan asal-asal ikut-ikutan, jangan asal-asal kita itu ya terpengaruh dengan framing dan segala macamnya. Ya, pemilu tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan tinggal setengah bulan lagi kalau nggak salah, nggak sampai mungkin ya, tinggal sekitar 25 harian, 20 hari lebih lah. Di sini kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan mana yang terbaik buat memimpin bangsa ini ke depan, memimpin gerbong yang ditumpangi oleh 270 juta lebih penumpang ya. Jadi kita nggak bisa menaruh masinis di pundak seseorang yang saya pikir tidak layak untuk memimpin negeri ini. Begitu. Jadi banyak orang yang membandingkan etika dulu. Ini terutama pendukung paslon 2. Dulu ketika Prabowo katakanlah roasting sama Pak Anies, diserang sama Pak Anies. Di sini saya bukan membela Pak Anies,
Banyak orang pendukung paslon 2 itu besoknya ketika pasca debat itu nangis-nangis di media sosial. Itu menjadi framing dan gimmick bahwa Prabowo itu tersakiti, terzolimi. Ya, mereka membandingkan itu dengan yang terjadi dengan Pak Mahfud pasca debat Cawapres kemarin. Tapi itu sangat-sangat berbeda. Di sini sekali lagi saya bukan membela Pak Anies, tapi Pak Anies itu menyerang secara pemikiran, bukan gimmick-gimmick dengan gestur tubuh, enggak. Sekali lagi di sini saya bukan membela Pak Anies, tapi Pak Anies menyerang secara pemikiran, secara ide dan gagasan, secara kebijakan, visi dan misi. Menyerang secara itu, bukan dengan gestur tubuh seperti bocil kayak gitu. Ini sangat-sangat berbeda. Kalau dengan gestur tubuh itu lawakan. Bener apa yang dikatakan Rocky Gerung, itu komedian gitu, lawakan karena menggunakan gestur-gestur tubuh gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana etika ya, bukan lawakan dengan serangan berupa pemikiran, itu berbeda ya. Ini banyak juga yang tadi saya katakan bahwa organ relawan dari Prabowo Gibran itu diduga beralih dukungan pada salah satu paslon yang lain. Saya pikir juga ketika orang itu mendukung seseorang bukan dengan cara emosional dan rasional. Dari debat kemarin sudah mengambil sebuah kesimpulan dan benang merah. Oh begini ternyata orang ini, paslon ini ternyata seperti ini. Bukan asal saya dukung A, B, nggak peduli, all in, only. Di mana kecerdasan kalian? Di mana kepandian kalian, kepintaran kalian dalam menganalisa? Gitu. Jadi teman-teman, ayolah kita menjadi orang-orang yang cerdas dan pandai. Saya pikir dan saya yakin kalian semua juga orang cerdas dan orang pinter. Gitu. Sampai jumpa di 14 Februari 2024 teman-teman. Ini masih ada beberapa hari lagi. Ya, mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.